Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Dewi dengan NIM 190803102031, Prodi Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A, dengan dosen pengampun Pak Marmono Singgit Universitas Jember akan menjelaskan sedikit tentang alur transaksi murabahah. Sebelum kita masuk ke alur transaksi murabahah, apa sih definisi murabahah sendiri? Definisi murabahah yaitu perjanjian jual beli antara bank nasabah. Nah, di dalam murabahah ini tuh ada konotasi Islam yang pada dasarnya murabahah sendiri itu dalam Islam adalah penjualan. Yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa sum atau berdasarkan persentase. Nah, kata murabahah sendiri itu berasal dari kata rib yang berarti keuntungan. Keuntungan tersebut berkaitan dengan pemberian ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu keuntungan boleh didasarkan pada persentase harga dan keuntungan berdasarkan jumlah harga. Setelah membahas tentang definisi murabahah, kita akan berlanjut ke ketentuan syariah dan rukun transaksi. Sebelum kita melanjutkan ke alur transaksi murabahah, lebih baiknya kita tahu ketentuan syariah, syar'i, dan rukun transaksi. Ketentuan syar'i transaksi murabahah. Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut, yaitu dari Suhaib A.R. Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mukarada atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN ZMUI /4/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah. Secara spesifik, ketentuan syar'i tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi murabahah berikut. Rukun transaksi murabahah. Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu pembeli atau nasabah, penjual atau bank syariah, objek akad murabahah yang di dalamnya terkandung barang dan harga. Nah, dalam akuntansi transaksi murabahah sendiri, ijab dan qabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan tentang pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Yang pertama, pemesan atau nasabah. Yang kedua, penjual barang atau dealer. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan atau bank.
Dalam slide ini, saya akan menjelaskan tentang pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Yang pertama, pemesan atau nasabah. Yang kedua, penjual barang atau dealer. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan atau bank. Dan ada pun juga akad transaksi yang dilakukan, yaitu akad jual beli nasabah dengan lembaga keuangan atau bank. Dan yang kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual dealer. Nah, akad jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Akad dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Sekarang kita masuk ke alur transaksi murabahah. Di sini ada bagan tentang alur transaksi murabahah, yaitu negosiasi, yang berarti negosiasi antara penjual dan pembeli, yaitu bank syariah dan nasabah. Akad murabahah antara bank syariah penjual dan nasabah pembeli juga. Yang ketiga adalah beli barang. Yang keempat kirim barang. Yang kelima kirim dokumen. Dan yang keenam membayar. Untuk pemasoknya, kita bank syariah penjualnya memasokkan ke nasabah atau pembeli. Di sini saya akan menjabarkan tentang bagan yang tadi sudah kita lihat. Yang pertama dimulai dengan pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulannya. Yang kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Yang ketiga yaitu setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Yang keempat yaitu barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Dan yang kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Itu tadi sedikit penjelasan tentang alur transaksi murabahah yang dijelaskan oleh saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.